Pemirsa, usai jaksa penuntut umum membacakan tuntutan terhadap terdakwa Dodi Prawiranegara dan Linda Puji Astuti alias Anita, penasihat hukum kedua terdakwa tersebut langsung mengajukan permohonan justice collaborator kepada majelis hakim untuk dua kliennya tersebut. Apakah dua terdakwa kasus narkotika itu berpeluang mendapatkan JC? Saya akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana sekaligus mantan hakim Asep Iwan Iriawan. Selamat malam, Kang Asep. Selamat malam, Mbak Silvia. Sehat selalu, Baik. semangat selalu. Oke, Kang Asep, sebelum kita bahas JC ya, menurut Anda apakah JPU sudah memberikan tuntutan yang tepat untuk Dodi dan Anita? Saya pikir harusnya sih maksimal karena jelas dia bagian dari jaringan internasional yang baik sebagai perantara atau menjual beli tentang barang yang dilarang golongan satu itu ancamannya mati seumur hidup. Tapi mungkin karena keterus terangannya membantu dalam persidangan, ya artinya tidak mempersulit tapi mempermudah dan dia berterus terang akhirnya didiskon ya, yang satu 20 tahun yang satu 18 tahun. Ya cukuplah kalau segitu mas saya pikir. Menurut JPU masih ada hal meringankan buat Dodi dan Anita, yakni mengakui dan menyesali perbuatannya ya Kang Asep. Apakah hal meringankan ini bisa juga meringankan vonis Dodi dan Anita dari tuntutan 20 tahun dan 18 tahun? Ya, KUHP pasal 97 menyatakan hakim harus mempertimbangkan berat ringannya hukuman. Artinya hakim harus nanti keluar. Di mana kalau misalkan kalau tidak ada meringankan pasti maksimal mati. Ya. Tapi kalau nanti hukumannya dimarmaini seumur hidup atau penjara, pasti hakim akan memperingan. Seperti kita belajar di kasus sebelumnya ya, kasus Sambo juga kan. Artinya apa? Kelak hakim ketika menjatuhkan vonis misalkan hukuman bilangan angka maka harus ada yang meringan. Tapi di antaranya meringan tadi mempermudah pemeriksaan, menyesali perbuatannya, berterus terang. Saya pikir itu mungkin bahan pertimbangan hakim. Dan terbukti juga memang kedua-duanya Lida maupun Dodi memang berterus terang dalam persidangan. Cuma disayangkan kan karena yang bersangkutan bukan JC aja. Tapi pemahaman saya juga saya katakan kalau memang narkotika boleh dikatakan tidak pernah ya LPSK memberikan JC terhadap jaringan narkotika ini, jual beli narkotika. Oke, nah kita masuk ke JC ya Kang Asep. JC itu kalau dalam kasus sebelumnya, kasus Sambo kita belajar JC itu diajukan bahkan sebelum persidangan ya oleh LPSK. Tapi ini JC diajukan di ujung persidangan dari penasihat hukum langsung ke majelis hakim. Memangnya bisa Kang Asep? Ya, yang pertama sekali lagi pengajuan JC dan boleh penyidikan, penuntutan sampai di majelis boleh. Artinya ada kewenangan LPSK. Karena dia berhak untuk mengadakan perlindungan dan perlakuan hukum terhadap tersangka sampai terdakwa. Jadi apakah boleh? Justru itu nanti di penetapan hakim ketika dimintakan kalau hakim misalkan beralasan malah sudah terus sema Mahkamah Agung, tapi sekarang adanya di dalam undang-undang LPSK. Jadi ketika sekarang yang bersangkutan mengajukan JC ya terserah apakah hakim akan mempertimbangkan bahwa yang bersangkutan membuka aib yang lebih besar, bekerja sama sebagai saksi pelaku ya, asal bukan pelaku utama. Dan persidangan terungkap kan ada fakta-fakta yang semuanya tidak diakui oleh jaksa. Artinya tidak hanya 5 kilo yang dijual belikan, ternyata ada kegiatan-kegiatan lain, misalkan adanya di Cina Selatan, kemudian ke Taiwan 3 kali bolak-balik. Saya pikir kalau itu memang dibuka, ya kenapa tidak majelis untuk membuka? Menurut saya kalau memang itu dalam pembelaannya dia katakan semua itu, sekira itu juga harus diapresiasi lah. Terlepas ini jaringan narkotika besar kan dan sudah berlangsung lama dan berulang-ulang. Oke, Kang Asep, kalau dalam catatan kami JC tidak diajukan ke LPSK tapi langsung dari penasihat hukum ke majelis hakim. Apakah bisa demikian? Bisa, saya katakan boleh, jelas boleh. Karena malah yang menetapkan JC itu adalah putusan hakim baik oleh LPSK, kata-katanya rekomendasi melalui penuntut umum. Tapi kalau yang bersangkutan juga ke hakim boleh aja, nggak ada masalah. Misalkan yang bersangkutan ternyata di tingkat penyidikan penuntutan tidak mendapatkan JC, tapi di persidangan mereka meminta JC boleh. Maka tadi saya katakan justru Mahkamah Agung itu mengatur dengan sema, Mahkamah Peradilan ya boleh hakim menjatuhkan sebagai JC dengan pertimbangan tadi bla 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 ya, tapi yang kunci utamanya dia bukan pelaku utama membuka tindak pidana yang lebih besar di tentang peredaran narkotika. Itu boleh aja kok diajukan itu. Oke, Kang Asep, kalau Dodi dan Anita itu dituntut dengan hukuman 20 tahun dan 18 tahun, apakah Teddy Minahasa bisa dituntut dengan hukuman mati? Ya bisa lah, malah menurut saya akan sekarang sama pernyataan saya sebelumnya juga. Ya harusnya karena di jaringan narkotika yang besar dilakukan oleh seorang penegak hukum bintang 2 memerintahkan Kapolresnya sampai Kapolres tapi di Jakarta ya. Itu coba kalau melihat penjelasan Linda 3 kali ke pabrik dia bisa 1 ton 100 miliar, ada berkali-kali dan kemudian gagal di Cina Selatan.
ya ini jaringan besar, hukumannya harus maksimal, yaitu mati, tidak ada pilihan lain menurut saya. Kebayangkan kalau sekarang yang disuruh 20 tahun, 18 tahun, logikanya kan nggak mungkin. Ya, jangan sampai kebalik kan nanti satu tuntutannya seperti kasus Jerry Sambo sebelumnya itu kan. Jangan Ya. sampai nanti 20 tahun, 18 tahun, di bawah 18 tahun, ya pasti di atas 20 tahun. Kalau nggak seumur hidup mati. Itu pilihan cuma itu. Logikanya udah kebaca kok. Sekali lagi, kalau logis nanti jaksa penuntut umum, tapi jangan seperti kasus kemarin kan. 88-12. Nah, ini jangan-jangan nanti 20-18 di bawah 18. Nah, itu pasti bahan tertawaan publik. Tapi menurut saya yakin lah JPU-nya pasti akan menjatuhkan di atas 20. Kalau nggak seumur hidup pasti mati. Ini jaringan besar Oke. loh, bukan jaringan kecil. Dilakukan oleh penegak hukum seorang perwira tinggi. Oke, terakhir Kang Asep, meskipun tadi Kang Asep menilai bahwa ada pernyataan dari Dodi dan Anita yang dinilai jujur ya, dan bahkan lebih dari sekedar kasus yang tawas ditukar dengan tawas ini, tapi dari pihak Teddy kan selalu membantah, seperti kunjungan ke pabrik sabu di Taiwan, kemudian soal penukaran barang bukti dan sebagainya. Nah, bagaimana hakim akan menilai mana keterangan yang lebih bisa dipercaya? Apakah keterangan Dodi Anita atau keterangan dari pihaknya Teddy? Sidang itu adalah bicara pembuktian. Pembuktian ada 5 alat bukti. Keterangan saksi harus bersesuaian. Keterangan ahli, ya, surat petunjuk keterangan terdakwa. Kalau keterangan terdakwa itu 189 ayat 3 mengatakan hanya berlaku bagi dirinya sendiri. Artinya cuma satu alat bukti. Padahal pidana harus minimum 2 alat bukti. Sedangkan keterangan saksi bersesuaian. Keterangan Teddy kan tidak ada yang bersesuaian. Bersesuaian dengan siapa keterangan Teddy? Dia punya hak menyangkal, hak ingkar. Tapi hanya berlaku bagi dirinya sendiri. Itu asalnya alat bukti. Saya kira tidak akan dipertimbangkan keterangan terdakwa itu. Justru keterangan saksi yang satu sama lain didukung ahli, didukung surat, itu lebih dari 2 alat bukti. Harusnya Teddy ketika menyangka didukung alat bukti yang lain. Selama keterangan Teddy ya tidak didukung alat bukti yang lain, ya itu hanya nihil bahasa hukumnya, tidak akan dipertimbangkan. Baik, kalau begitu terima kasih Kang Asep atas analisa Anda. Terima kasih sudah bergabung di Prime Time News hari ini.